Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang. Nah, di sini kita masuk kepada mata kuliah pengantar akuntansi 2, di mana pada mata kuliah ini kita akan fokuskan pada perusahaan dagang atau pencatatan akuntansi yang dilakukan pada perusahaan dagang. Pada pertemuan yang pertama, kita akan bahas mengenai karakteristik dari perusahaan dagang. Nah, pembahasannya adalah dimulai dari definisi perusahaan dagang, lalu siklus operasi perusahaan dagang, dilanjutkan ke syarat pembayaran pada aktivitas perusahaan dagang, ciri dan karakter perusahaan dagang, dan yang terakhir perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Kita mulai dari definisi perusahaan dagang. Mungkin teman-teman semua sudah sangat familiar ya apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang. Namun di sini kita akan mencoba untuk mendefinisikannya. Jadi perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bisnisnya atau kegiatan operasionalnya adalah membeli barang dari pemasok, kemudian menjual kembali kepada konsumen tanpa melakukan pengubahan bentuk atau wujud dari barang tersebut. Gampangnya adalah kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti toko kelontong, supermarket, minimarket, ya, dan sejenisnya. Jenis usaha tersebut membeli stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau agen, bisa disebut demikian ya, atau pemasok besar ya yang kemudian menjual kembali ke konsumen tanpa memberikan nilai tambah terhadap produknya. Maksud dari nilai tambah di sini adalah berupa pengolah atau mengubah bentuk dan sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai tambah tadi. Nah, perusahaan dagang yang membeli dan menjual secara langsung kepada pelanggan itu disebut sebagai retailers atau retail ya. Kemudian perusahaan dagang yang juga menjual kepada retail disebut sebagai pedagang grosir. Dan sumber utama perusahaan dagang adalah penjualan barang dagang yang disebut dengan sales. Oke, kita ke next slide. Nah, beban pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang dia memiliki dua jenis beban, yaitu ada beban pokok penjualan dan beban operasi. Di sini beban pokok penjualan adalah total biaya barang dagangan yang terjual selama periode berjalan. Nah, beban ini secara langsung berkaitan dengan pendapatan diakui dari penjualan barang tersebut. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi dimulai dari penjualan, kemudian beban pokok penjualan, ya, lalu laba atau rugi bruto. Jadi dari total sales dikurangi dengan beban pokok penjualan baru dapat diketahui dia untung atau rugi. Namun di sini sifatnya masih bruto. Setelah itu dikurangi kembali dengan beban operasi, ya, beban-beban yang berhubungan dengan kegiatan operasional bisnis, barulah didapat laba atau rugi neto. Ya, jadi seperti itu ya gambaran atau proses pengukuran pendapatan untuk perusahaan dagang. Nah, lalu siklus operasi perusahaan dagangnya seperti apa? Nah, siklus operasi perusahaan dagang biasanya lebih panjang dari perusahaan jasa. Pembelian, persediaan, dan penjualan akhirnya memperpanjang siklus tersebut. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jika teman-teman pada semester lalu sudah membahas mengenai aktivitas perusahaan jasa, dan yang sekarang adalah perusahaan dagang, di mana kalau perusahaan jasa, entitas hanya menjual jasa saja. Jadi ada pertukaran antara jasa ya dengan kas ya, atau kalau dilakukan secara kredit maka diakui sebagai adanya piutang usaha. Sementara pada perusahaan dagang di sini ada yang disebut dengan persediaan. Nah, jadi persediaan ini adalah sejumlah output atau barang dagang tadi ya yang dijual kepada konsumen. Ada pertukaran di sini ya. Ada pertukaran barang dagang dari penjual kepada pembeli. Jika transaksinya secara tunai, maka ada pertukaran antara barang dengan uang. Jika transaksinya secara kredit, maka ada pengakuan kenaikan terhadap piutang dagang dari sisi penjual. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah ada yang disebut dengan syarat pembayaran pada aktivitas operasional perusahaan dagang. Ya, atau bisa kita sebut sebagai syarat kredit atau termin pembayaran. Ya, jika terjadi transaksi pembelian tunai dan kredit, ini kita bandingkan. Dalam transaksi perusahaan ada dua ciri yang mensyaratkan bahwa suatu transaksi merupakan transaksi kredit.
Yaitu yang pertama, transaksi kredit biasa dibuktikan dengan sebuah faktur. Jadi ada bukti transaksinya yang disebut dengan faktur. Dan sebaliknya, transaksi tunai biasanya menggunakan bukti transaksi berupa nota atau kwitansi pembelian. Ya, bisa dibedakan ya antara faktur dengan nota serta kwitansi. Lalu yang kedua, terdapat termin pembayaran. Contoh, 2/10 N/30. Maksudnya apa? Nah, di sini 2/10 adalah jika pembelian kredit tersebut dilunasi pada kurun waktu sampai 10 hari ke depan, nah perusahaan akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. Lalu maksud dari N/30 adalah rentang waktu pelunasan pembelian kredit itu maksimal 30 hari dari tanggal transaksi. Lalu jika transaksinya adalah penjualan tunai dan kredit. Jadi sebenarnya sama halnya dengan transaksi pembelian. Tidak semua transaksi penjualan dalam perusahaan itu dilakukan secara tunai, ya. Hal ini biasanya didasari oleh pemahaman dengan melakukan penjualan secara kredit, diharapkan konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan meski pada saat itu konsumen belum memiliki uang, ya. Dengan demikian penjualan perusahaan diharapkan juga akan meningkat. Akun penjualan digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagang. Dan jumlah yang dicatat dalam akun ini adalah sebesar harga jual, bukan sebesar harga pokok dari barang yang dijual. Lalu kita masuk ke ciri dan karakteristik perusahaan dagang. Nah, di sini yang pertama adalah pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. Lalu, biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Kemudian, dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Antara barang yang dibeli sampai dijual tidak dibentuk dan dirubah sedemikian rupa. Dan yang terakhir, tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan cara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Baik, secara garis besar, perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi 3 ya. Ada pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Pedagang besar seperti agen, grosir, kemudian kalau pedagang menengah itu seperti toko-toko besar, penyalur, serta pedagang kecil ya, toko-toko pinggir jalan, warung kelontong, dan sebagainya. Lalu di sini perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, pada perusahaan dagang, kegiatan yang melakukan pembelian dan penjualan barang dagang, pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang, lalu terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi bruto, serta beban operasional terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Sementara pada perusahaan jasa, kegiatan yang memberikan pelayanan jasa, sudah pasti ya, pendapatannya berasal dari penjualan jasa, tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan, serta beban operasionalnya terdiri dari beban usaha. Nah, berikut adalah ilustrasi perbedaan perhitungan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, di sini kita lihat pada perusahaan dagang, di mana pendapatan utamanya adalah berupa penjualan, atau di sini disebut sebagai net sales. Lalu ada harga pokok penjualan, disebut dengan cost of goods sold. Lalu didapatlah selisihnya, yaitu gross margin. Dari gross margin kemudian dikurangi dengan beban operasional, ya. Sales expense dan general expense masuk ke sana. Baru didapatlah yang terakhir adalah operating net profit. Oke. Sementara kalau pada perusahaan jasa, dia tidak ada yang dimaksud dengan harga pokok penjualan, jadi dari revenue, ya, pendapatan jasanya, langsung dikurangi dengan operating expense, barulah langsung dapat diketahui net profit, ya, atau loss profit dalam hal ini. Contoh di sini revenue-nya 4 juta, beban operasi 2.500.000, maka didapat net profit-nya adalah sebesar 1.500.000. Oke. Baik, demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan tema karakteristik perusahaan dagang. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Semoga teman-teman tetap terus tertarik untuk mempelajari akuntansi, khususnya adalah pengantar akuntansi 2. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.